bangsa, selamat pagi. Halo keluarga Rema. How are you? Halo lagi ya yang mengisi ruang dengar Anda pagi ini, tapi acaranya udah berbeda ya. Tadi kasih lagu-lagu semangat di acara Delakit. Kali ini seputar masakan, seputar dunia dapur, seputar dunia resep-resep baking, apalagi ya cooking yang ing-ing pokoknya. Keluarga Rema ya. Pagi hari ini Nana nggak sendirian, nanti ada Bu Yani dari Mama's Kitchen dan ada tamu spesial pagi hari ini. Nana mau sapa dulu, pagi ini tamu yang dibawa sama Bu Yani ini luar biasa. Ini juga ahli seputar masak memasak keluarga Rema dan pas banget karena ini kan sudah mau menyambut Christmas ya. Pasti dunia mang manis-manis itu udah menghiasi di mana-mana keluarga Rema. Bahkan mungkin keluarga Rema ada yang udah stok kali ya. Belum aja Natalan udah stok atau bahkan stok kue-kuenya udah habis si comelin ya. Pagi hari ini ada Chef Nathan. Halo, selamat pagi Chef. Selamat pagi Kak Nano. Berasa gimana? Hitan aja. Iya, semangat hari ini ya. Luar biasa. Oke. Halo Chef Nathan. Halo. Selamat pagi pendengar Rema FM ya. Saya panggilnya apa nih pendengar? Keluarga Rema ya. Selamat pagi keluarga Rema. Terima kasih tadi udah dapat perkenalan dari Kak Nano ya. Dan pagi ini nanti ada Bu Yani. Oke, kita tunggu Bu Yani ya nanti ya. Tapi kita mau chat dulu ya. Betul, Oke. nanti keluarga Rema bakal bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita ke lagu-lagu, boleh spill sedikit Chef hari ini tuh apa yang akan di-sharekan ke keluarga Rema? Ya. Terima kasih. Untuk hari ini nanti saya akan berbagi 3 resipi ya. Jadi ini kan mau Natal nih Kak Nano ya. Saya panggil Kak aja ya. Oke. Nanti ada seputar cake, kemudian ada cookies ya. Saya sebutnya cake jadul, cookies jadul, sama yang satu yang agak mudah-mudah nih. Semua orang bisa bikin brownies tapi kukus. Ya, memang resipi banyak ya kalau kita lihat, tetapi justru di momen-momen seperti ini nanti silahkan tanya-tanya nih kalau bisa nanti tip-triksnya bisa saya bagi biar nanti keluarga Rema bisa buat di rumah jadi berkat dan bisa icip-icip ke keluarga sama ke orang lain. Betul sekali. Jadi terus kan di keluarga Rema boleh tanya-tanya ya di 081 2289 8855. Telepon juga boleh nanti. 024 358 3558. Ini Chef Nathan ini memang ini ya suka di bidang yang manis-manis. Ada Nathan's Cakes ya. Oh ya, terima. Ya itu sudah lama sih ya. Jadi dulu saya sempat bikin kue pengantin, tetapi sekarang saya berbagi. Saya banyak ngajar nih ya sama jualan roti nih sekarang. Jadi ya nanti pagi ini nanti teman-teman bisa icip-icip nih. Kak Nano juga boleh nih ya. Iya. Kalau mau berarti datang ke sini. Iya, ini melimpah nanti dikasih 5 jadi 5 roti lebih ya. Oke, kita ke lagu dulu ya, Chef ya. Bahagia dapur kita pagi hari ini spesial dengan Bu Yani ya, dari Mama's Kitchen dan ada tamu lagi keluarga Rema sekalian, ada Bu Yani. Cuma ini Bu Yani lagi on the way untuk menuju ke sini, menuju ke studio ya. Dan di studio sudah hadir Chef Nathan. Tadi kita sudah sedikit perkenalan. Beliau ini ahli di bidang pastry ya berarti ya? Iya, karena sesuai sekolah saya juga dari roti, cake, pastry. Kita sekolah di Bali saya dulu. Bali terus lanjut ke negara kanguru. Ya, belajar decoration, terus sempat bisnis kue pengantin hampir 12 tahun Kak Nano. Ya. Dan ada Nathan's Cakes yang bisa digeluti pagi ini ya. Iya, itu jualan roti tadi sama jualan beberapa makanan oleh-oleh yang kita titipin di beberapa toko oleh-oleh di Semarang. Iya. Tapi main job saya tuh berbagi buat terutama hari ini buat keluarga Rema ya, keluarga bahagia Rema. Jadi nanti teman-teman yang mau dengerin bisa catat-catat nih nanti Kak Nano. Siapa tahu jadi berkat ya resep-resep yang saya bagi. Nanti kok Rema juga boleh tanya-tanya ya ketika Chef Nathan mau harus tanya
seputar resep-resepnya, mumpung ada ahlinya langsung tentang kue, tentang baking, biasanya apa sih kue-kue yang bantet, kenapa kok bantet, kayak gitu. Iya, iya, Nanti itu. tanya langsung ya sama Chef. Saya boleh kenalan sedikit, kenal dari Bu Yani dari mana, Chef? Iya, Bu Yani Mima Kitchen itu sahabat saya ya. Jadi kita pernah mengajar bareng ya. Kita juga sering curhat bareng ya sama suaminya pastinya ya. Kita bertiga bestie ya. udah bestie. Terus kemudian sama saya panggilnya Cik Yani ya. Dari pertemanan kita tuh ternyata orang tua kita juga udah kenal. Jadi kita termasuk teman lama ya. Dan yang pasti aura kita cocok nih ya. Jadi sampai lama pun berbelas tahun pun kita tetap berteman, ketemu juga masih berteman. Dan dengan adanya beliau nih, terima kasih diajak ke Rema nih, bisa berbagi nih ya. Jadi terima kasih buat Rema dan Bu Yani dari Mima Kitchen ya. Itu bentonya keren banget itu. Dia Udah ahli ya. dia gurunya bento sesemarang itu. Iya, Jadi banyak banget. Jadi makan anak-anak tuh nggak cuma nasi terus ditaruh gitu aja tuh enggak, tapi dibentuk-bentuk tuh Betul. unik-unik, lucu. saya aja pernah diajarin sama Cik Yani, tapi karena bukan talent saya, belum, itu kan kecil-kecil ya Kak Nano ya. Jadi wong cuman makan nasi satu sendok kenyang. Itu sama Bu Yani dibuat boneka, dibuat hati. Aduh, itu mungkin kalau cewek mungkin seneng ya, apa anak-anak itu jadi semangat makan. Iya, Tapi kalau saya milih nasi bungkusnya. yang langsung sudah dimakan. Langsung Iya. dalam waktu 5 menit udah jadi nih, udah kenyang nih kita lah. Kalau saya milih itunya. Betul, apalagi ini udah Christmas ya. Wah. Biasanya sering banget update foto-foto nasi dibentuk Santa Claus, Nah. dibentuk apa? Aduh, mau makan kok jadinya sayang. Iya, iya, Kalau memang. nggak makan lapar. Memang dia tuh Tuhan kasih talenta yang memang extraordinary. Jadi tidak semua orang tuh sabar. Jadi bikin bento tuh malah bisa bikin sabar. Jadi tips saya buat teman-teman keluarga Rema ini, kalau belajar bento ya, itu melatih kesabaran nih. Termasuk Bu Yani ini sabar sekali. Iya, luar biasa banget. Biar sharing dan Asyik punya teman Nano yang memang ahli di pastry yang kayak gitu, pas kalau di suasana Christmas kayak gini kayaknya bisa untuk memberkati keluarga Rema. Iya, saya bersyukur Kak Nano. Maksudnya Tuhan kasih talenta ke saya untuk di bidang pastry. Saya juga belajar masak dan mengajar masak sekarang. Tapi untuk mainnya saya utamanya memang saya ke arah roti, cake, pastry, patisserie serta decoration. Jadi kalau Kak Nano ulang tahun nih, pengen buat kue sendiri, beli bahan sendiri, terus dinikmatin sendiri, itu bisa. Itu nanti saya ajarkan dari paket awalnya itu. Jadi seperti itu. Itu memang spesialisasi saya. Tuhan kasih talenta di decoration cake. Tapi mengarah dari situ belajar saya juga ada tadi yang saya bilang. Yang hari ini kita mau bahas nih. Ada belajar cake, belajar cookies, sama belajar brownies. Yang enak tuh gimana? Orang bisa bikin brownies, resep banyak. Tutorial banyak, tetapi kalau yang saya alami ini kan sudah hampir 10 tahun lebih ya saya, makanya triksnya mungkin kesalahan-kesalahan yang nggak perlu dibuat ya, terus nanti ngovennya tuh berapa lama, itu nanti kita akan bagi semua supaya keluarga Rema dengan waktu yang sebentar ini dapat manfaat. Termasuk kru Rema ini boleh nih, nanti habis ini bisa bikin, nggak usah beli sendiri ya, buat sendiri. Belajar, iya, ya. seperti itu Kak Nano. Tapi langsung aja Chef, yang pertama resep apa ini? Kalau Rema bisa catat ya. Oke, saya bagi 3. Yang pertama adalah bolu. Bolu itu atau cake ya. Cake jadul selembut kapas. Wah, jadi nama itu penting Kak Nano. Kalau udah dari awalnya bilangnya selembut kapas, berarti kita harus bikin yang lembut, yang kapes-kapes gitu kalau orang bilang. Nah, itu bahan-bahannya yang pasti harus ada telur. Ya, kalau bikin cake harus ada telur, telurnya telur ayam. Terus kalau keluarga Rema bilang, aku mau telurnya pengen ayam kampung, boleh. Tetapi jangan disamain butirnya. Nah, nanti di sini saya kasih 6 butir telur ayam. Tetapi ada beratnya 350 gram. Berarti kalau pakai telurnya telur ayam kampung mungkin lebih banyak Kak Nano ya, seperti itu. Betul. Terus telurnya juga telur utuh aja, jangan yang kuning sendiri, putih sendiri, boleh. Nanti ada resipi-resipi yang memang pakainya kuning semua. Tapi kalau kali ini yang murah, meriah, enak,
lembut ya. Terus kemudian ada terigu ya, tepung terigu. Kita pakai yang tepung terigu rendah ya atau sedang itu sebanyak 120 gram. Ya, terus ada 15 gram maizena, tepung maizena ya. Itu boleh di-skip. Kalau di-skip nanti ganti coklat bubuk, Kak Nano. Ya, jadi kalau misalnya keluarga Rema kepengen kuenya rasa coklat, 15 gramnya kita kasih coklat bubuk, maizenanya di-skip aja. Kemudian ada 15 gram susu bubuk. Ya, boleh pakai apa aja, misalnya merek ABC yang ada lah, yang ada di pasaran ya, yang susu beneran susu. Karena sekarang Kak Nano ada sekilas seperti susu bubuk nih, harganya murah, tetapi ternyata bukan susu bubuk. Nah itu kadang kurang oke untuk rasa maupun tekstur ketika kita campur ke resipi ya. Terus kemudian ada gula pasir ya. Semua nih bahan-bahan mudah nih. Cari di toko sebelah, tetangga sebelah ada, tapi tetap beli ya, jangan minta ya. Terus kemudian 150 gram gula pasir, bisa pakai gula halus atau bisa pakai gula palm sugar. Kemudian ada 100 gram margarin butter ya, dilelehkan. Ya, ini kalau melelehkan butter atau margarin, tolong jangan timbang waktu sebelum meleleh. Timbangnya waktu sudah leleh Kak Nano. Jadi kalau timbangnya belum leleh, nanti waktu udah leleh pasti berkurang. Dan ada kita kasih emulsifier atau apa kalau orang sebut tuh SP ya, atau ovalet gitu ya, sebanyak 30 gram. Ini agak banyak. Biasa orang cuma 1 sendok teh itu sekitar 15-20 gram. Saya kasih agak banyak ya, nanti biar hasil cake-nya itu lebih oke, lebih ngembang dan lembut ya. Itu untuk bahan ya. Jadi tadi udah jelas ada beberapa bahan utama. Nah, langsung kita mau diulang bahannya atau langsung saya ke cara membuat dulu Kak Nano? Langsung caranya ya. Ini agak unik karena kita semua campur tanpa mentega leleh. Jadi kita bahan ini agak mudah nih. Keluarga Rema bisa buat langsung dengan mixer tangan. Jadi dengan bahan yang tadi saya sebutin itu dengan mixer tangan bisa. Tetapi kalau nanti dikaliin 2, kaliin 3 mixernya harus yang agak gede ya. Kocok semua bahan kecuali mentega leleh selama 5 menit. Ya, 1 menit awal itu slow aja atau medium aja, dan 4 menit terakhir itu kecepatan maksimal. Ya, di bowl ya, bowlnya juga jangan terlalu gede. Telurnya 6, bowlnya gede sekali nggak bisa. Nanti juga itu mempengaruhi tekstur dari kekentalan dari adonan tersebut karena terlalu besar bowlnya. Terus kemudian dikocok sampai putih kental berjejak dan kental tadi ya. Nah, setelah 5 menit butter atau margarin yang sudah dilelehkan tadi harus didinginkan dulu, nggak boleh panas-panas terus dimasukkan ke adonan. Harus dibuat suhu ruang. Ya, suhu ruang, dan masukkan sepertiga dari lemak tersebut. Saya bilangnya lemak ya karena ada yang pakai margarin, ada yang pakai butter, ada yang mix, itu boleh. Masukkan sepertiganya ke adonan atau adonannya ke lemaknya ya. Diaduk berlipat, tidak boleh di mixer. Nah, setelah tercampur rata Kak Nano, baru masukkan ke adonan utama, aduk juga, aduk balik kalau orang sebut ya. Jangan di mixer. Kebanyakan orang ada yang bikin di mixer, itu nanti bikin bantat. Ya, tadi kan tanya nih, kalau bantat gimana? Selain masalah bantat itu banyak problem. Nanti kita akan bahas setelah resep ini selesai ya. Terus kemudian setelah sudah diaduk ya, sudah tercampur rata, masukkan ke oven yang sudah dipanaskan. Nah, ini penting. Kalau Anda membuat sesuatu, baik itu roti, pastry, cake, ataupun apapun, oven harus sudah dipanaskan minimal 120. Jadi jangan adonan udah jadi, tiba-tiba baru nyalain oven. Nggak bisa. Nanti pasti itu akan ada proses menunggu yang terlalu lama, sehingga itu bisa bikin bantet juga ya. Nah, berapa lamanya? Itu sekitar 40 menit, suhunya 175 derajat, api atas bawah. Kalau pakainya oven tangkring, api bawah aja nggak apa-apa ya. Nah, yang tadi saya belum sebutkan adalah masukkan ke dalam loyang. Nah,
kalau saya nggak punya loyang nih, saya baru belajar, pakai aja ini sekarang cup-cup aluminium yang Iya, kayak kecil itu cupcake. ya. Iya, itu bisa aja. Jadi itu bisa buat alternatif kalau nggak punya loyang. Tapi kalau Anda pakai loyang akan lebih bagus. Anda olesin dengan mentega sama kasih kertas baking paper atau kertas roti lah orang Iya, sebut. Orang kertas Semarang roti. sebutnya seperti itu. Nah, adonan dimasukkan, panggang selama 40 menit terus tunggu. Ya, tidak boleh dibuka-buka. Kadang ada teman-teman nih, ibu-ibu nih yang kadang iseng nih dibuka setiap 5 menit buka ya. Habis dibuka selfie dulu gitu. Nah, itu masalah